Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbicara atau berdiskusi bersama teman-teman mengenai kembalinya volatilitas Bitcoin. Dan ini terjadi setelah kisaran hampir 2 bulan ya, atau 55 hari tepatnya, itu Bitcoin itu datar-datar saja di kisaran 30.000, 29.000, 28.000 seperti itu teman-teman. Dan akhirnya Bitcoin terjadi pertumbangan seperti itu teman-teman. Dan ada juga beberapa update lainnya kita berbicara kali ini. Dan seperti yang saya katakan bahwa memang Bitcoin volatility is back. Jadi volatilitas ini telah kembali di Bitcoin teman-teman. Dan untuk kita lihat ini dengan time frame yang agak pendek ya. Ini kisaran 4 jam. Jadi Bitcoin Implied Volatility Index ya. Ini turun sebentar di sini dan langsung dia naik lagi teman-teman, dan ini yang 4 jam teman-teman. Jadi untuk yang short terms di sini, dan 2 hari belakangan ini kan kita menebak-nebak ini apa sih sebenarnya yang terjadi di Bitcoin ini, dan kita menyalahkan si Elon Musk atau SpaceX yang menjual Bitcoinnya, tapi ternyata itu pun tidak bisa dikonfirmasi atau belum terkonfirmasi sepertinya teman-teman. Dan jika teman-teman melihat ini mengenai long liquidation ini, itu untuk yang market future ya, future open interest BTC teman-teman. Ini yang pasang long ini terlikuidasi ini semuanya teman-teman. Banyak sekali yang terlikuidasi di sini. Dan sejalan juga hal ini teman-teman ya. Bitcoin Implied Volatility Index ini seirama terbalik dengan harga di BTC USD-nya teman-teman. Jadi ketika volatilitas ini naik, maka harga Bitcoin ini pun terjadi penurunan teman-teman. Akan tetapi sebelum-sebelumnya ini datar-datar saja, dan volatilitasnya juga tidak tinggi-tinggi amat ya di sini teman-teman. Akan tetapi tidak sedikit teman-teman Black Cuan yang memberi saran di kolom komentar bahwa ini hati-hati kena gocekan bandar bang gitu. Oke. Dan itu memang yang harus kita waspadai dalam hal ini teman-teman, dengan kenaikan volatilitas seperti ini. Dan dalam hal ini teman-teman, memang volatilitas Bitcoin ini banyak faktor yang menyebabkan, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ketika Bitcoin ETF itu euforianya luar biasa pun ya, mungkin di situ orang-orang itu pada confidence, akhirnya mereka pasang long di market ini karena dilihat ini datar-datar saja nih, kayaknya ini mau akumulasi. Dan apa yang terjadi adalah mereka yang terlikuidasi dalam hal ini, ataupun mereka ini exit dulu teman-teman, gara-gara keadaan ekonomi pun tidak menentu, terjadi perlambatan, slow, tidak ada pergerakan yang masif untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara biaya hidup ataupun biaya operasional itu tetap harus dibayarkan, seperti itu teman-teman. Jadi baik institusi ataupun traders besar itu mempertimbangkan hal itu teman-teman untuk kedepannya. Apalagi kan dikatakan bahwa BTC ETF-nya itu baru nanti di 2024 baru di-approve. Seperti itu teman-teman. Dan itu pun salah satu analisa teman-teman. Itu tidak mewakili secara keseluruhan kejadian ini. Sementara itu ada anomali yang terjadi di pasar ini, karena ketika harga altcoin juga ikutan tumbang karena Bitcoin-nya ikutan tumbang teman-teman. Si H-bar ini sendiri dia naik itu dalam 24 jam belakangan ini itu 14% di sini teman-teman. Bahkan ketika Bitcoin itu sempat berada di 25 ribuan dolar teman-teman. Dan H-bar ketika saya merecord di sini sudah ada perubahan 12,7% di sini teman-teman. Jadi luar biasa ya H-bar ini dalam hal ini melawan arus dia ini teman-teman. Sementara kita tahu kripto-kripto yang lain ini sedang turun pada saat ini. Dan mayoritas altcoins ini berdarah-darah merah semuanya di sini teman-teman. Hanya ada Toncoin yang lumayan hijau di sini, tetapi yang saya ingin highlight di sini adalah mengenai H-bar tersebut teman-teman. Dia ini selama 7 hari belakangan aja itu sudah naik 16,9%. Jadi ini penting lah untuk kita pantau-pantau teman-teman. Kemudian ada satu lagi di sini, ada Rune juga yang terjadi kenaikan, yang rally-nya juga hebat teman-teman di tengah penurunan yang lain-lainnya ini. Ternyata salah satu alasannya, dan sudah saya utarakan sebelumnya ya, ada beberapa alasan di sana. Akan tetapi menurut ambcrypto.com di sini, bahwa yang memicu pergerakan si Rune ini adalah streaming swap-nya dia tersebut teman-teman. Karena si streaming swap ini ya, dia mengintroduce ini more flexibility for swappers. Jadi dia ini memberikan fleksibilitas dalam melakukan swap itu teman-teman. Jadi dia ini sudah bisa ada dengan Cosmos, kemudian ada Avalanche teman-teman. Dan inilah yang menyebabkan confidence ada di investor Rune pada saat berita ini dimuat teman-teman. Dan kenapa saya berbicara mengenai Rune ataupun H-bar dalam hal ini teman-teman, bukan tujuan saya untuk membuat FOMO di sini supaya teman-teman itu jadinya sangkut kan gara-gara saya memberitakan hal tersebut teman-teman. Saya yakin sahabat Black Cuan itu tetap melakukan
riset secara mandiri sebelum melakukan pembelian. Jadi dalam hal ini kita pantau-pantau yang barangkali dalam beberapa waktu ke depan ini, ya mungkin kan ada yang traders yang pasang short seperti itu teman-teman ya. Akan tetapi tetap ya dipelajari dulu secara teknikal analisisnya untuk si H-bar ataupun rune dalam hal ini teman-teman. Sementara untuk yang long investment dalam hal ini, situasi seperti ini kita pantau-pantau dulu teman-teman supaya kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian kita beli ini, ternyata yang kita lakukan adalah menghadang pisau jatuh teman-teman. Karena volatilitas ini bisa bertahan sampai beberapa waktu ke depan. Sementara untuk altcoins lainnya termasuk Cardano ataupun si XRP dalam hal ini teman-teman ya, itu juga terjadi penurunan yang lumayan drastis ya. Si XRP-nya itu turun sampai 19% dalam 7 hari belakangan ini, sedangkan si Cardano-nya hanya turun 10% dalam 7 hari belakangan ini teman-teman. Ekspektasi saya untuk kedua koin ini teman-teman, karena ini yang paling sering saya beritakan, ekspektasi saya itu adalah dia melewati ATH-nya di bull run yang akan datang. Jadi kalau bisa melewati ATH-nya, kemungkinan besar nih seperti XRP gitu kan, yang tertahan di 2018 di kisaran 3,4 dolar, mungkin naik ke 6 dolar sampai 8 dolar untuk di ATH berikutnya di bull run yang akan datang. Itu merupakan angka yang realistis dalam hal ini menurut saya teman-teman, sedangkan Cardano bisa naik sampai 8 atau 10 dolar di all time high yang akan datangnya dia melewati ATH sebelumnya. Itu adalah angka yang menurut saya realistis dalam hal ini teman-teman. Meskipun begitu, kita juga tidak ada jaminan bahwa itu akan bisa terjadi ke depannya. Dan inilah bagian dari kita berinvestasi teman-teman dalam hal ini. Sementara untuk tahun depannya, kita ada event besar seperti halving untuk Bitcoin yang tinggal 268 hari. Kemudian teman-teman, ini kan ada salah satu kandidat dari Amerika Serikat ya untuk calon presiden, yakni Donald Trump, yang menyatakan bahwa kalau nanti dia terpilih jadi presiden di Amerika Serikat di tahun 2024, dia tidak akan mempoint Jerome Powell dalam hal ini. Jadi tidak ada reappointment untuk Jerome Powell karena dianggap ini Jerome Powell ini agak lelet dan dia tidak cepat ambil aksi seperti itu teman-teman. Dengan dua event penting ini teman-teman, saya berharap bahwa itu akan men-trigger untuk pergerakan harga si Bitcoin-nya ke depan teman-teman. Itu yang saya ekspektasikan. Sementara untuk sahabat Black Cuan yang trading, sepertinya harus ekstra hati-hati mengingat volatilitas Bitcoin ini juga masih akan berlanjut tampaknya seperti itu teman-teman. Dan lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa this is not financial advice, teman-teman tetap melakukan riset secara mandiri. Terima kasih telah menonton, salam Black Cuan, peace my friend.